JPU itu tukang sulap. Nah, ini menyikapinya seperti apa, Pak? Baik, Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Gini ya, terkait kemarin, pertama-tama saya jawab begini, bahwa memang pledoi pribadi itu artinya memang dia membuat, dia yang menyampaikan, itu pribadi namanya ya. Termasuk duplik kemarin ya? Ya, semuanya dupliknya kemarin ya, iya. Itu kan pledoi, duplik, dia kan semua dia yang membuat, ya kan, artinya itu adalah perbuatan pribadi. Kalau pertanyaannya bahwa kenapa ada kalimat-kalimat yang sifatnya menyerang pribadi jaksa ya, saya ingin jawab begini ya, bahwa sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa ada peribahasa bilang begini, tidak mungkin ada asap itu kalau tidak ada api. Ya mungkin teman-teman media juga kan sudah tahu persis, mengikuti persidangan dari awal ya sampai duplik kemarin ya. Nah kira-kira ada beberapa hal yang kita lihat bersama, kita saksikan bersama, dipertontonkan bersama ya, bahwa ada perilaku yang memang tidak dibenarkan ya, kalau menurut saya, yang dilakukan oleh rekan kita JPU ini ya. Tapi selain daripada itu, mungkin pertama-tama saya ingin menyampaikan begini. Kita tahu bersama bahwa di mana Nikita Mirzani ini menemukan satu rekaman yang isinya diduga bahwa memang perkaranya ini dipesan ya, tanda kutip dipesan gitu, sehingga bukti itu sekarang sudah menjadi barang bukti ya, laporan di KPK. Nah, ketika menemukan itu, mungkin kita merasa bahwa kok saya diperlakukan seperti ini, kira-kira itu hanya menimbulkan kemarahan. Nah, berlanjut lagi adanya pemasangan borgol ya, pemasangannya kita lihat sama-sama ya, dan mungkin seluruh Indonesia tahu itu pemasangan borgol, pemasangan baju tahanan, rompi tahanan ya. Sementara yang kita lihat yang memasangkan ini kan JPU. Ini kan saya pikir bahwa itu bukan tugasnya mereka itu. Kan ada yang namanya pengawal tahanan itulah yang berhak untuk memasangkan itu. Tapi kalau di dalam persidangan itu, di dalam ruang sidang itu kan harus steril di situ. Orang tidak boleh diborgol, tidak boleh pakai baju tahanan, ya kan? Ini kebiasaan-kebiasaannya yang kita lihat ya, sekalipun juga tidak ada aturan bakunya itu, tapi kan orang hukum ini kan minimal memahami yang disebut asas keadilan ini, asas praduga tidak bersalah ini. Sepanjang orang itu masih dalam proses hukum, tidak bisa dong dikatakan bahwa dia sudah bersalah, dia harus diborgol, kecuali mungkin kalau orang ini dianggap berbahaya, bisa melarikan diri, dia kasusnya pembunuhan atau teroris ya, bisa saja dengan pertimbangan lain bisa dilakukan itulah. Tapi ini kan di kita siapa sih, kita ini seorang perempuan, bukan pembunuh, ya kan? Kenapa diperlakukan seperti itu? Kenapa tidak diborgol pada saat misalnya keluar sidang? Kan kita ini kan biasa juga menangani perkara, kami tidak pernah menemukan yang begitu, bahwa diborgol orang setelah selesai sidang tiba-tiba dipas pakai baju tahanan ya kan. Itu mungkin ya penyebabnya ya, itu penyebabnya sehingga ada penyerangan pribadi dalam pledoi dan juga dalam dupliknya. Nah, selain apa yang saya sampaikan tadi, itu kan masih ada yang lain tuh. Ya, misalnya memvideoi, menyek-menyek lah, apakah istilah saya tidak ngerti dah arti menyek-menyek itu apakah, sehingga memancing emosi di kita ini. Ngejek. Ngejek. Nah, kemudian pada saat pledoi, ya disitulah, karena itu memang dia buat pribadi. Ya kita pengacara, kalau misalnya pengacaranya ya pasti diberikan pandangan hukum. Ya, wah ini tidak benar kalau dilakukan ini. Tapi ini kan kembali lagi ke pribadi dia, kira-kira gitu ya, seperti itu.
Nah kemudian berlanjut lagi, ya kan? Ini kan juga JPU pada saat replik juga dia melakukan hal yang ini juga ada penyerangan ya pribadi Nikita, dan bahkan juga merebek kepada penasehat hukum. Artinya gini, kalau kita berpikir gimana, kalau pertanyaannya gimana sih ini kejaksaan ini ya, oknum jasa seperti ini ya, gimana sih kinerja seperti ini, apakah dibenarkan atau tidak? Ya jelas itu begini, bahwa jasa itu adalah pengacara negara ya, yang memang dihadirkan oleh negara untuk melakukan penegakan hukum ya, penegakan hukum dalam artian karena jasa ini punya beban pembuktian, dia harus membuktikan dakwanya, sehingga kalau misalnya ada pledoi ya atas tuntutan itu, dia harusnya fokus untuk menanggapi secara hukum, ya kan, pledoi dari penasehat hukum ini ya, menanggapi secara hukum. Kalau misalnya memang ada bukti-bukti dan lain-lain sebagainya, bolehlah mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh penasehat hukum ini adalah keliru, itu hal yang wajar. Tapi kalau dia katakan bahwa dia harus sekolah lagi, dia tidak mengerti, ini kan larinya ke pribadi ya, seperti itu hal yang tidak dibenarkan, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi bahwa bagaimana sih jasa ini, apakah dibenarkan, seperti jelaslah tidak dibenarkan, dan bahkan itu adalah mencederai ya, mencederai institusinya sendiri, institusinya sendiri ya, mencederai. Dan bahkan lebih parahnya lagi, bahkan setelah saya membaca ya peraturan yang ada di kejaksaan ini, bahwa ini oknum jasa ini bisa kena kode etik lah ya, seperti itu. Siapa yang bisa melaporkan jaksa kalau mereka diduga melanggar kode etik? Ya tentunya pihak-pihak yang merasa diserang pribadinya ya, ya kan? Dan ketika perbuatannya itu melanggar kode etik, ya bisa saja siapa saja orangnya, bisa saja jasa itu sendiri, misalnya pengacara ya, kalau ada pengacara melanggar kode etik ya pengacara juga bisa melaporkan. Bahkan misalnya orang biasa atau siapa saja yang merasa dirugikan akibat perbuatannya itu bisa. Terdakwa sendiri bisa, Bang? Ya sangat bisa, sangat bisa. Walaupun statusnya terdakwa. Walaupun status tidak masalah, itu kan terdakwa kan juga bisa diwakili sama pengacara kan, bisa saja. Tapi kalau pengacaranya yang melaporkan berarti bertindak pribadi pengacara. Tapi kalau Nikita bertindak untuk dan atas nama Nikita, kira gitu. Bang, selama dari awal persidangan sampai kemarin terpakir di duplik, sepertinya keputusan jaksa dalam dakwakan Niki ini nggak ada berubah sedikitnya gitu. Artinya memang sudah bulat gitu. Tapi mereka menyebut Niki memang sudah dari awal ada niat untuk memeras gitu. Nah, emang seperti itu kan tugas seorang jaksa kepada terdakwa gitu, nggak ngasih harapan sedikit pun? Ya, jadi gini. Pertama-tama tugas jasa itu, saya mau ulangi kembali ya, bahwa jasa itu adalah penegak hukum. Dalam kasus pidana ini, jasa ini memiliki beban pembuktian. Dia harus membuktikan dakwanya. Ya tentunya kalau dia menyampaikan bahwa Nikita ini punya niat dan lain sebagainya, kan nanti kan yang menilai itu adalah hakim. Ya, hakimnya nanti yang menilai bahwa apakah bukti-bukti, barang bukti dan alat bukti ini yang diajukan oleh jasa memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah atau tidak, ya kan, kira-kira gitu ya. Nah kedua, apakah fakta-fakta persidangan ini tidak bertentangan dengan dakwaannya saudara jaksa ini? Apakah pasal-pasal yang diterapkan ini memenuhi unsur atau tidak? Nah, ketika nantinya ternyata pandangan hakim berbeda, bahkan sepakat dengan penasehat hukum, maka tentunya dakwaannya itu dianggap bahwa dakwaan ini adalah keliru, sehingga terdakwanya itu akan dibebaskan. Jadi kan banyak juga orang didakwa berapa tahun tapi ternyata putusannya bebas. Dan ada juga putusannya yang
apa namanya ini, onslaught, lepas itu artinya apa? Terbukti perbuatannya tapi bukan tindak pidana, ya. Kenapa kalau dikatakan terbukti perbuatannya bukan tindak pidana? Ya bisa saja di dalamnya itu tidak memenuhi dua unsur, ya kan? Unsur subjektif dengan unsur objektif. Subjektif itu apa? Mens rea atau niat, ya kan? Seperti itu. Nah, ketika satu perbuatan itu tidak sempurna, tidak memenuhi kedua unsur ini, maka berlaku asas pidana itu yang mengatakan bahwa tiada kejahatan tanpa perbuatan yang sempurna. Ya, kemudian itu dilarikan lagi, kalau tidak ada kejahatan berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Ya kan? Artinya ada dua poin di sini. Ada kemungkinan karena ketika nantinya jaksa meneliti, berpendapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, menyatakan